Walau taraka Imam al-qunut imma likauni la yara kal Hanafi, andai kata nih pertanyaan. Walau taraka andai kata si imam meninggalkan kunut imma likaunihi, alasannya karena meninggalkan dia ya yara kal Hanafi, seperti dia bermadhab Imam Hanafi, seperti orang yang bermadhab Imam Hanafi. Imam Hanafi tidak menganggap bahwa kunut itu adalah sunnah. Jadi kita tanya dulu yang kakak kunut nih, lu ngikut madhab siapa? Madhab siapa? Adanya kunut dan tidak kunut bukan organisasi NU atau Muhammadiyah. Pokoknya mah bid'ah aja. Hah? Pokoknya mah bid'ah aja. Kan gitu ya. Kebanyakan itu kalau kata kunut Muhammadiyah, kalau kunut NU. Pokoknya kan gitu. Awas madhab Imam Hanafi. Hanafi adalah yang tidak menghitung sunnah kunut nih. Bagaimana kita nih sebagai makmum, kita kan tidak tahu dia bermadhab apa. Kita tidak tahu kita si imam ini bermadhab apa. Kita makmum aja sama dia. Tahu-taunya dia tidak kunut. Tahu-taunya dia tidak kunut. Nah, kalau kita meyakini bahwa kita bermadhab Imam Asy-Syafi'i, sekalipun kita mengikuti makmum kepada dia, ikutin aja. Cuman nanti kita mah sujud sahwi karena kita mah meyakini bahwa kunut adalah sunnah adapun bagi dia emang kunut bukan sunnah sekalipun kita makmum kepada madhab Imam Hanafi yang tidak menganjurkan sunnah abad, kunut tidak termasuk sunnah abad, dan kita menjadi makmum, tidak harus kita mengikuti salam dia karena bagi kita adalah kurang. Maka bagi kita mah bermadhab Imam Asy-Syafi'i, maka sebelum salam maka sujud sah. Tapi kalau kunut sendiri misalkan Ustaz, imamnya langsung kita kunut sendiri sebentar itu bisa boleh nggak? Kunut sorangan. Kena misah itu enak, kena muparoko, misi mending muparoko. Tetap namanya imam itu. Pernah mendengar tuh boleh katanya kunut sendiri. Jadi gini, mamanya si imamnya kita tahu nih dia nggak kunut. Tapi kita kunut aja tanpa harus ngangkat tangan gitu. Ngangkat tangan katanya ya boleh. Biasa aja begitu tapi tetap baca gitu. Tidak selesai. Ya sedikit boleh. Iya sedikit. Allahumma hadini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi ma a'tait wa qini syarra ma ya sampai situ aja. Karena saya diganti dengan itu apa? Ya bukan yang apa? Yang satu jagat itu gitu. Iya gitu kan bisa gitu kan saya kalau yang ini saya daripada yang nggak kunut itu kan itu iya gitu ya. Jadi utamanya mending gitu. Jadi utamanya masih mending mufaraqah. Utamanya masih mending mufaraqah lamun urang arek kunut, tapi lamun hayang nuturkeun si imam bayar. Nuturkeun si imam itu utamanya sujud. Itu. Imam makmum ongko kan gitu kan. Kita niatnya kan kamu sholat ke masjid kan berjamaah, tapi dia sendiri kan berarti kan itu gitu ya. Ya, banyak orang permasalahan seperti itu, banyak lah. Makanya tanya si imam paham gitu. Kadang-kadang dia baca ayat dia baca bismillah lagi. Banyak kan. Sir. Kan dia sih berjamaah. Pasti baca bismillah cuma sir. Fa in alima al-ma'mumu annahu la yuliqu fi sujud fala yaqnatu wa in alima annahu la yusbiquna tawaqqat atlaqa ar-rafi wal ghazali annahu la ba'sa bima yaqu min al-qurut idza lahiqahu an qurdin. Nah, wal Ghazali menurut waqad atlaqa ar-Rafi'i Imam Ar-Rafi'i dan Imam Ghazali annahu la ba'sa, bahwasanya tidak bahaya bima yukrihu dengan apa yang dibaca oleh si makmum minal kunut daripada kunut. Nah, ini tadi pendapat kaput ya. Idalah Tuhan kurbin apabila emang bisa menyusul. Apabila emang bisa menyusul. Hasilnya kalau kunut bisa nyusul. Paling cuma berapa itu doang. Sedikit berapa bacaan tuh kan? Baca Aku kalau madini doang mah itu mau can anggeus. Ada sih yang pendeknya saya pernah dengar. Kadang-kadang imamnya yang nggak pakai kunut nih, kadang ngasih kesempatan
Iya. Nah, buat yang tapi pakai kunut, jadi dia lamain gitu. Atau boleh itu. Nah, dilamain dia Baca ngasih itunya kesempatan. Boleh itu. Boleh ya? Ada di- Ada yang ngasih kesempatan. Nah, ini pendapat Imam Rafi'i dan Imam Al-Ghazali. Kunut sendiri. Iya. Annahu la ba'sa, tidak bahaya bima yuqihu membaca apa yang ia baca dari kunut, cuman tidak lahiqahu an qurbin. Apabila si makmum bisa menyusul kepada si imam an qurbin dari hal yang dekat. Pas ya, oh imam kurang nak kasusul sanajan si imam tu maca kunut, kau yang maca kunut, katutur ke sujud. Nah, misalkan kan begitu tuh. Silahkan. Wa atlaqa qadu Husain ana man shalla subha khalfa man shalla dhuhra. Imam Qadi Husain bahwasanya orang yang sholat subuh khalfa man sholat dhuhra, tapi di belakang orang yang sholat duhur berarti imam. Wa qanata tabtul sholat ngaco ini ya. Anna man sholat said sholat subuh di belakang orang yang sholat sedang duhur berarti mah sholat subuhnya kaburangan. Sholat subuh kaburangan. Kodok. Wa qanata tabtul sholatuhu kunut eta mah bisa ngabatalkeun kulantaran wa qanata anna man sholat bahwasanya seorang yang sholat subuh khalfa man sholat diolatnya di belakang orang yang sedang melaksanakan sholat duhur wa qanata dan orang yang melaksanakan sholat subuh di belakang sholat duhur tersebut dia membaca kunut tabdulus. Kau qala Ibnu Rif'ah wala alu mansurun bihalatil muhalafa wa ad-dhahir. Masyaallah, macam ya praktek sholatnya aneh-aneh. Wal hay'atu la ya'udu ilaiha ba'da tarki, adapun sunnah hayat yaitu tidak harus diganti dengan sujud sahwi. Wa idza saka fi adadi ma atamina rakaat bana alal yaqin. Kalau seandainya ragu di dalam bilangan rakaat berarti tinggal menambah rakaat. Mana yang yakin bahwa al-aqal yaitu yang sedikit. Wa yasjudu lahu sujud sahwi, dan itu pun disunahkan untuk sujud sahwi wa mahalluhu qabla salam. Tempatnya adalah sebelum melaksanakan salam wa sunnatun, hukumnya sunnah. Al hayat yal umurul masnunah, adapun sunnah hayat adalah perkara yang disunahkan selain sunnah abad. Ingatin sunnah abad itu genap. Pertama tasyahud awal, duduk di dalam tasyahud awal, terus kunut di dalam sholat subuh, terus wafin nisfil akhir, kunut di dalam sebagian akhir bulan Ramadan, terus wal qiyam, berdiri di dalam kunut. Nah, berdirinya nih, berdiri ketika kunut nih, itu hukum sunnah wassalatu ala nabi, membaca sholawat kepada nabi di dalam tasyahud awal, membaca sholawat kepada keluarga nabi di dalam tahiyat akhir. Nyetin tuh, yang penting mah apal aja kita sunnah abadnya. Pertama tasyahud awal, terus duduk di dalam tasyahud awal, terus yang ketiga kunut subuh, yang keempat berdiri di dalam kunut, yang kelima membaca sholawat kepada nabi di dalam tasyahud awal, membaca sholawat kepada nabi di dalam tasyahud akhir. Ingatin tuh ya, itu kunut tuh, itu sunnah apabila ditinggalkan itu harus diganti dengan sujud sahwi. Nanti ada pun sunnah hayat adalah selain sunnah abad, banyak sunnah hayat seperti apa? Tasbih, takbir intiqal, seperti membaca tasbih, seperti membaca takbir, cuman takbirnya takbir intiqal. Apa takbir intiqal? Takbir perpindahan dari rukun kepada rukun yang lain. Takbiratul ihram hukumnya rukun, tapi takbir mau ruku namanya takbir intiqal. Nih, Allahu Akbar, takbiratul ihram rukun. Ya, wajib nih. Ininya nih, mengucapkan Allahu Akbarnya nih, ngangkat tangan hukum sunnah. Allahu Akbar hukumnya rukun, mengangkat tangan hukumnya sunnahnya sunnah hayat. Naruh tangan di sini hukumnya sunnah hayat. Baca surat hukumnya sunnah hayat. Baca doa iftitah hukumnya sunnah hayat. Baca Fatihah baru termasuk rukun. Baca surat hukumnya sunnahnya sunnah hayat. Setelah baca surat ruku Allahu Akbar. Nah, kalimat Allahu Akbar namanya takbir juga, cuman takbirnya takbir intiqal.
Mas ya, kalau yang pertama namanya takbiratul ihram, takbir yang lain namanya takbir intiqal. Apa takbir intiqal? Takbir perpindahan dari rukun kepada rukun yang lain. Setelah baca salat lakum dinukum waliyadin, Allah mengucapkan Allahu Akbar, mengangkat tangannya hukumnya sunnah, mengucapkan takbirnya pun hukumnya sunnah mas nih di dalam takbir intiqal. Sekalipun kita tidak takbir begini, lakum dinukum waliyadin. Salah sendiri. Misalkan begitu tuh. Misalkan sah, karena itu sunnah pasti kalau paham, kalau tahu ilmunya kan kita enteng-enteng aja. Ya, benar enggak Bapak nih? Ya. Ingat ini. Takbiratul ihram wajib dibaca makmum imam, wajib dibaca ketika takbir intiqal mah hukumnya sunnahnya sunnah ngerti? Allahu Akbar, Allah ngangkat tangan hukumnya sunnah. Allahu Akbar hukumnya rukun. Sedekap hukumnya sunnah. Baca doa iftitah Allahu Akbar kabira hukumnya sunnahnya sunnah hayat. Terus baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim hukumnya sunnah. Baca Fatihah baru hukumnya rukun. Baca surat hukumnya sunnah. Setelah baca surat kepada ruku, Allah mengucapkan Allahnya hukumnya sunnah, tapi rukuknya termasuk rukun. Sami Allahu liman hamidah, membaca sami Allahu liman hamidah itu hukumnya sunnah, tapi iktidal hukumnya rukun. Jadi kita harus bisa membedakan, oh ini sunnah, ini rukun, ini sunnah, ini rukun, dan sunnahnya sunnah hayat. Nah, apa sunnah hayat ketika kita tinggalkan tidak harus ditambah dengan sujud sahwi. Maksudnya sawaun tarokaha amdan aw sahwan. Li'anna laysat aslan falatus bil asla bihila fil abad, berbeda dengan sunnah abad. Wa judalika anna sujud sahwi ziyadatun fi shalat fala yajuzu illa bi tauqifi. Wa warada fi ba'dil abad wa qisna alaihi ma wa fi makna li ta'abbudi wa baqa ma'adal asli falau faludanan jawaju batalat salatu illa ayakuna qariba ahadin bil Islam. Amma idza saka fi adadi rakaat wallahu a'lam bissawab. Kalau yang tadi kunut di bulan Ramadan tuh bulan terakhir, di terakhirnya itu, Iya. kalau terakhir kan Itu yang tanggal 15 sampai terakhir. Oh. Soalnya kalau yang ada Hanafi kan nggak pada juga gitu. Iya, enggak, pokoknya makanya gitu. Kalau subuh kunut apalagi tarawih. Subuh aja enggak ya.